Guys, benarkah katanya di sini hutang Indonesia akan lunas semuanya pada tahun 2022 dan ternyata Indonesia punya kekayaan senilai 11,000 triliun rupiah. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan pada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah SWT. So guys, hari ini saya mahu mereaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Jurnal 12. Tetapi sebelum tu anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Jurnal 12. Kini subscribernya adalah 171,000 orang. Banyak kan? Tapi di atas sokongan anda mungkin semakin bertambahlah subscribernya guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya hutang Indonesia benaran lunas di 2022. Soalan guys. Ternyata Indonesia punya kekayaan senilai 11,000 triliun rupiah. Wow, sangat banyak guys. So bagaimana ceritanya guys? Tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan siapa guys? Dengan Brozul Channel. Terima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Wow. Catatnya ada yang jatuh tempo. Katanya di sini Jokowi menerima hutang ribuan triliun rupiah guys. Wow, sangat banyak tu. Harus dibayar secepatnya. Harus dibayar secepatnya ya. Cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Hutang Betul. di 2000. Betul guys Walau besar mana pun hutang kita, andai katalah 20 juta, 30 juta ringgit ke, 40 juta ringgit, 100 juta ringgit ke kan, dan kita bagaimana untuk membayarnya. Tetapi kalau betul cara kita membayarnya setiap bulan, setiap tahun kita membayar dengan cara yang orang kata konsisten, pasti akan habis. Tetapi walaupun nilai hutang kita tu tadi hanya 100,000 rupiah saja pun, tapi kalau kita tak bayar, sampai matilah hutang tu bersama dengan kita. Bahaya tu guys. So begitulah yang dimasukkan oleh kata-katanya. Jom kita sambung semula guys. 2022, ternyata Indonesia punya kekayaan senilai 11,000 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. 11,000 triliun rupiah. Menteri Banyak harta Keuangan Sri kekayaan. Mulyani Indrawati mengaku senang saat ini banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada utang pemerintah Indonesia. Itu artinya, kata Menkeu Sri Mulyani, sebagai bukti masyarakat menilai keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa dari segala krisis yang terjadi, ujung bebannya adalah keuangan negara. Yang mengaku senang dengan banyak pihak Sekejap, yang saat guys, ini melihat. Ini ibu ni adalah Menteri Kewangan Indonesia guys. Kalau anda tahu boleh komen di bawah ni guys. Dia pun tak menyatakan tadi, mungkin saya terlepas pandang ataupun terlepas dengar. Anda boleh komen di bawah ni. Okey guys, kita sambung semula. Aspek keuangan negara. Ia pun mengatakan bahwa banyak pihak melihat keuangan negara sangat-sangat detail, membuat dirinya sangat senang. Pada tahun 1997 sampai 1998 tidak ada yang melihat APBN dan hanya dianggap taken for granted. Di tahun 2008 sampai 2009 pun tidak ada yang lihat APBN. Orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Sri Mulyani. Aja bahwa di Perpres 72 Ya, Menteri Kewangan guys anggaran APBN 2022. Sebentar guys Kalau untuk pengetahuan anda, kalau di Malaysia adalah Zafrul apa nama Menteri Kewangan kami di Malaysia lah. Ini adalah Menteri Kewangan di Indonesia guys Dulu dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SPN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh Pak. Direktur Perempuan ya Menteri Kewangan di Indonesia. DJKN melaporkan
Nilai aset kekayaan negara pada tahun 2020 meningkat 4.397 triliun rupiah menjadi 11.098 triliun rupiah. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 nilai barang milik negara tahun lalu mencapai 6.580 triliun rupiah pelabuhan di Indonesia, atau 59,3% dari total aset yang mencapai 11.098 triliun rupiah. Dilansir dari CNBC Indonesia, kenaikan tersebut kata Ronald disebabkan adanya revaluasi aset atau barang milik negara atau BMN oleh DJKN. Ia mengatakan bahwa terjadi peningkatan nilai sebesar 4.397 triliun rupiah jika dibandingkan pada nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN. Kegiatan revaluasi BMN tersebut, lanjut Ronald, merupakan satu di antara kegiatan pengelolaan BMN yang dilakukan bersama-sama kementerian dan lembaga negara. Ronald mengungkapkan dalam waktu 3 tahun terakhir, DJKN terus mengembangkan inovasi, sinergi yang diaplikasikan untuk mengelola BMN yang saat ini telah menunjukkan hasil. Ronald menuturkan bahwa hasil dicapai program sertifikat dan BMN berupa tanah. Berhasilnya penerapan asuransi BMN secara signifikan dan diimplementasikannya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah atau JAPFUM, sehingga tata kelola barang diterapkan perhitungan standar barang dan standar kebutuhan BMN. Pemerintah berharap beragam optimalisasi aset negara dapat mendorong peningkatan kontribusi BMN terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nilai BMN Republik ini adalah sebesar 6.585 triliun. Nilai ini merupakan 6.585 triliun total aset dalam neraca, yaitu sebesar 11.098 triliun. Terjadi peningkatan nilai sebesar 4.397 triliun jika dibandingkan dengan nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN. DJKN juga mengambil peran dalam mendukung perekonomian nasional dengan pengaturan penggunaan BMN sebagai underlying aset surat berharga syariah negara atau SPSN atau sukuk negara. Sebagian kebutuhan pembiayaan fiskal tersebut, kata Ronald, sebagian dipergunakan dalam kebijakan yang ekspansif dan juga dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pengelolaan BMN juga mengambil peran dengan revitalisasi beberapa rumah sakit serta melalui penggunaan berbagai fasilitas kantor dan asrama lainnya yang difungsikan sebagai rumah sakit. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir September 2021 sebesar 6.711,52 triliun rupiah. Oh, September 2021 pun sudah separuh yang telah dibayar hutang Indonesia, guys. Bermakna betul lah katanya mungkin pada tahun 2022 akan lunaslah semuanya hutang tersebut, ya. Hutang ini setara dengan 41,38% produk domestik bruto atau PDB. Jika dibandingkan dengan posisi September 2020, utang ini meningkat tajam, yakni 954,65 triliun rupiah. Di mana pada tahun lalu di periode yang sama, utang berada di level 5.756,87 triliun rupiah dengan rasio 36,41% terhadap PDB. Sebelumnya, ledakan harga komoditas juga menjadi berkah buat Indonesia. Dari minyak kelapa sawit, batu bara sampai nikel mendongkrak penerimaan negara di saat tidak terduga. Bermakna sumber ekonomi Indonesia ni banyak daripada minyak kelapa sawit, nikel dan batu bara lah. 3 benda, dan minyak lah sekali lah. Tapi 3 benda ni adalah untuk betul-betul yang untuk orang kata hasil daripada Indonesia. Minyak kelapa sawit, batu bara dan nikel tu, itulah sumber pendapatan yang paling banyak sekali di dalam negara Indonesia. Tapi memang kita tahu, guys, nikel adalah ataupun Indonesia adalah pengeluar nikel nombor 1 di dunia, dan minyak kelapa sawit pun salah satunya juga. Dan kita tidak nafikanlah semua benda tu, kan. Dan batu bara pun memang Indonesia memang pengeluar yang terbesar juga, guys. Jom kita tonton sebelah. Laiknya ketiban durian runtuh, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara hingga akhir September mencapai 1.354,83 triliun rupiah. Realisasi ini tumbuh 16,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau YOY. Naiknya penerimaan negara ini ditopang oleh penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga perkebunan serta penerimaan biaya keluar yang didorong oleh kenaikan sejumlah harga komoditas. Secara rinci, penerimaan negara ini terdiri dari pajak sebesar 850,06 triliun rupiah atau tumbuh 13,25% YOY, kepabeanan dan cukai sebesar 182,92 triliun rupiah atau tumbuh 28,98%, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP
sebesar 320,84 triliun rupiah atau tumbuh 22,53% serta hibah 1,01 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak secara sektoral, kenaikan tertinggi terjadi di sektor pertambangan, di mana penerimaan pajak di sektor ini meningkat hingga 317,6% di akhir September 2021. Hal ini didorong oleh penerimaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang. Kemudian kenaikan tertinggi kedua adalah penerimaan pajak dari sektor perdagangan. Penerimaannya tumbuh 40,4% yang ditopang juga oleh bolehnya permintaan global dan domestik sehingga bermakna di sini daripada sektor, kalau di Malaysia panggil pengangkutan awam lah ya. Di situ sektornya yang menghasilkan banyak juga kewangan untuk Indonesia. Di situlah untuk Indonesia mendapat kata hasil-hasil daripada pengangkutan awam tersebut ya. Dan dia katanya juga daripada cukai perdagangan. Kalau di sana panggil apa cukai, saya tadi dia sebut saya dah lupa. Cukai, daripada cukai perdagangan juga adalah salah satu menyumbang juga untuk kewangan Indonesia di dalam tahun 2021. dorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Untuk penerimaan dari bea dan cukai ditopang oleh penerimaan bea keluar yang tumbuh hingga 910,6%. Kenaikan begitu tajam ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. So okay guys, kita dah reaction tadi daripada iaitu Jurnal 12 iaitu katanya tajuknya adalah Utang Indonesia Benaran Lunas di 2022. Dan katanya lagi ternyata Indonesia punya kekayaan senilai 11,000 triliun rupiah. Dan begitulah seperti yang dikatakan oleh Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku senang sangat banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada utang pemerintah Indonesia. Wow guys, itulah yang kita katakan Indonesia memang mudah saja untuk membayar hutangnya kerana apa? Indonesia adalah pengeluar nikel nombor 1 di dunia dan minyak kelapa sawit dan batu bara. Daripada hasil-hasil tersebut, daripada pendapatan tersebut, Indonesia dapat melunaskan hutang-hutangnya dengan secepat yang mungkin guys. Dan kita tahu baru-baru ini Bapak Jokowi kata daripada segi nikel Indonesia tidak akan mengeksport dalam keadaan yang masih mentah lagi, tetapi Bapak Jokowi mengatakan Indonesia akan mengeksport iaitu nikel dalam keadaan separuh mentah ataupun barang yang sudah siap lah, barang yang sudah siap barulah dieksportkan keluar negara. Itu yang dimarahkan oleh sangat dari Eropah kerana tiba-tiba Jokowi membuat tindakan tersebut, maka banyak negara-negara Eropah mereka rasa macam sangat marah lah kerana kenapa Bapak Jokowi menghentikan untuk ekspor nikel kepada Eropah. Tetapi itu adalah cara Bapak Jokowi untuk menyelesaikan masalah kewangan di dalam negara dengan mengekspor nikel barang yang sudah siap. Tapi itulah sebaik-baiknya kerana apa? Bila kita mengekspor benda barang yang belum siap, maka nanti bila sudah siap barang tersebut, mereka akan jual pada kita dengan harga yang berlipat kali ganda. Dan begitulah yang sebaik-baiknya yang dibuat oleh Bapak Jokowi, barang yang sudah siap diekspor pada luar negara. Di situ kita mendapat keuntungan banyak lipatnya guys, ataupun berlipat kali ganda. Itulah kebijaksanaan Bapak Jokowi guys. Guys, saya doakan semoga Indonesia akan terus aman, terus makmur dan terus berkembang dengan ekonominya, dengan sawitnya, dengan nikelnya, dengan batu baranya guys. Dan Indonesia akan terus maju bersama dengan negara-negara yang ada di ASEAN ini. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe guys dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.